Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami, yaitu kami kelompok 5, sehingga kami dapat berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil studi kami mengenai informasi tentang sastra, yaitu Sapardi Djoko Damono. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jadi bersayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wan Sidoko, selaku moderator dari kelompok 5. Dan ini dia anggota hebat saya. Nama saya Rina Mustina Saputri. Saya Nadit. Saya Ali. Baik, intinya perkenalan singkat kami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ada King Kong memakan terasi. Jangan bengong. Ayo simak presentasi. Kong makan terasi. Ini terang kali ya. Dia nggak nampak Baik, pipetnya. teman-teman, di sini kami akan membahas dua materi, yaitu mengenai mencari dan menyimak informasi dari tokoh sastra Indonesia. Kami memilih yaitu tokoh Sapardi Djoko Damono. Dan Nampak, selanjutnya ini ketengah kami nampak loh. akan merapikan ejaan kata sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ataupun disebut dengan EYD. Nggak nampak. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Rin. Oke, lanjut Jangan ke kayak gini. informasi tentang sastra Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono lahir di Solo pada tanggal 20 Maret 1950. Ia merupakan anak pertama dari Sadioko dan Saparian. Sejak kecil, ia gemar membaca dan menulis puisi sejak dulu di bangku SMA. Pendidikan tertingginya ia tempuh di Universitas Gadjah Mada di jurusan sastra Inggris. Kemudian, ia melanjutkan studinya di University of Hawaii pada tahun 1970. Kemudian, ia juga sempat menjadi dosen di Universitas Indonesia dan menjadi dekan di Fakultas Ilmu Budaya. Karya-karyanya banyak dikenal oleh masyarakat seperti Bulan Juni, Aku Ini, dan Akad Pisau. Karya-karyanya memang sangat sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Ia juga gemar membuat buku puisi tentang sastra. Nah, selanjutnya, karena karya-karya seperti ini mendapatkan banyak penghargaan seperti di Stewart Award pada tahun 1986 dan dianugerah Kemendikbud pada tahun 1990. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 Juli tahun 2020 di Tangerang Selatan pada usia 40 tahun. Nah, selanjutnya ada informasi sastra Indonesia Sapardi Djoko Damono. Pujangga Baru adalah angkatan sastra Indonesia yang berkembang pada era 1930-an. Tokoh-tokohnya antara lain ada Ahmad Hamzah yang dikenal sebagai raja penyair zaman Sujamkan Baru. Dan selanjutnya ada Sanusi Amir Hamzah, Sanusi Paneh yang dikenal sebagai penyair dan tokoh humanis dan pelajar. Sapardi menyatakan Ahmad Hamzah sebagai penyair paling berpengaruh di angkatan ini karena kekuatan dan keindahan fisiknya serta konsistensinya dalam gaya dan teknik. Baik, selanjutnya itu Sapardi Djoko Damono, dia pernah menerima gelar akademik pada tahun 2003. Nah, penghargaan ini diberikan atas kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan puisi Indonesia. Sapardi Djoko Damono juga merupakan salah satu sastrawan yang terkemuka di Indonesia dan dikenal dengan karya-karyanya yang kreatif dan juga orisinal. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan oleh Anji. Ejaan yang disempurnakan atau IYD. IYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. IYD adalah aturan resmi penulisan bahasa Indonesia yang mengatur cara menulis huruf, kata, tanda baca, singkatan, dan uji terapan supaya seragam satu Indonesia. Nah, pertama kali diberlakukan pada 1972 menggantikan ejaan Republik. Pertama Suiwandi, lalu diperbarui menjadi PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heri. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup aturan IYD. Ada 4 jenis, yaitu pemakaian huruf kapital dan huruf kecil. Nah, pemakaian huruf kapital itu biasanya kita menggunakan di awal kalimat
Seperti contohnya dia pergi ke pasar, D itu harus huruf besar, lalu ada nama orang seperti Sapardi Djoko Damono, S-nya besar. Selanjutnya ada gelar yang diikuti nama. Selanjutnya ada penulisan kata baku. Kata baku itu seperti contohnya filosofi yang harusnya menggunakan F, filosofi. Selanjutnya penulisan khusus papai dan penulisan tanda baca seperti F, titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Dan ini akan dijelaskan oleh penulis. Nah, di sini ada perbedaan EYD dan EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan berlaku mulai tahun 1972 sebagai aturan resmi penulisan bahasa Indonesia. Isinya itu ada huruf kapital, kata baku, tanda baca, unsur serapan, singkatan dan judul karya. Sedangkan EYD adalah pedoman umum. Ini kayak dari tadi. Indonesia yang berlaku mulai tahun 2015. Isinya bersama dengan EYD, tapi hanya dia lebih rinci, lebih jelas dan menyesuaikan perkembangan bangsa. Oke, EYD adalah pedoman nama dan juga EYD adalah pedoman terbaru yang berlaku sekarang. Dan walau begitu orang masih sering menyebut EYD saat maksudnya adalah aturan EYD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan ejaan tentang Sapardi Djoko Damono sebelum EYD dan sesudah EYD. Jadi EYD adalah ejaan yang disempurnakan, sementara UEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat contoh-contohnya sebelum dan sesudahnya. Misalnya Solo, S-nya tidak kapital kan di sini. Jadi di sini ada kapital. 20 Maret, di sini M-nya M kapital. Satyoko, S-nya kapital. SMA, SMA-nya semua kapital. Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, U-nya besar, G-nya besar, M-nya besar. Nah, sastra Inggris, S-nya besar, I-nya besar. University of Hawaii, U-nya besar, U-nya besar, H-nya besar. Terus yang selanjutnya ada hujan bulan Juni, H-nya besar, B-nya besar, J-nya besar. Terus ada Stewart Award, S-E-A-nya besar, W-nya besar, A-nya besar. 19 Juli itu J-nya besar. Jadi kalian bisa mengerti lah ya sesudahnya. Kesimpulan, Sapardi Djoko Damono adalah sastrawan besar Indonesia yang dikenal lewat puisi-puisi sederhana namun penuh makna, seperti Hujan di Bulan Juni dan Apingen. Dalam hidupnya mulai dari pendidikan hingga karya dan penghargaan yang diraih menjadi inspirasi bagi dunia sastra Indonesia. Dalam penulisan biografi, penerapan EYD atau PUEBI penting untuk menjaga kerapian, keragaman dan serapan bahasa. Perubahan yang dilakukan seperti kapitalisasi, penulisan unsur karya dan unsur serapan membuat teks menjadi lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Baik, selanjutnya kita ke penghujung presentasi. Ini kita akan mengerjakan soal. Soal yang kami berikan itu berisi 15 soal. Jadi ini satu kelompok, ini tuh satu HP aja ya teman-teman. Makanya kita semuanya harusnya tadi. Nah, nanti kami akan memberikan hadiah-hadiahnya besar. Jadi kalian udah pernah rugi untuk mengikuti. Oke teman-teman, boleh nggak? Duduk berkelompok. Kami kasih waktu 2 menit. Aku pengen tetap. Ya. Mulai lah. Kita nggak ada kelompok. Udah nggak? Udah mulai. Ayo main game.
Apa jurusan yang Pencet salah pencet. berikutnya? Kalau di rumah residen. Residen apa ada rumah tema utamanya sering muncul dalam puisi gambar itu. Soalnya terang-terang ini nggak nampak ini. Bisa lagi. Lah, kok jadi kagak ya? Udah dari awal. Terserah lagi. Masih nol lah. Merah. Di rumahku tanggal Nggak nanya. apa jawabannya? C. Ungu. Biru. Bogor ya. Oh, kelompok 3 paling merah. Siapa nomor satu? Awak. Kita. Bin A. Ini tadi Rina yang bilang ya. Hijau ini hijau. Sore Iya, hijau kan? Siti. Sore. Oren. Oren. Hijau. Cek kali kan. Hitam. Oren sama merah. 1970. Napas kau, Joy. Cerah kali olernya. Iya, ini kayak apa kali gak sih? Ini coba aja sih rendang. Oh, kayak kelompok 3 di bawah. Silakan pegang ngopin. Sambungan terputus. Terputus. PPAD. Oh, kapan seperti jam pada mono mulai berdiskusi. Saat menjadi dosen. Iya, betul. Din, Adin. Dari SD. Adin. Yang lain. Dari Rahim. Iya nggak sih? Silawi apa Sila? Ya sini. Kapan aja pada mono pernah menyebut tokoh penyair angkatan penjaga baru yang paling berpengaruh, yaitu Ade Redosai. Amir sih. Julas. Amjar nggak? Amir Prata. Dia putihin loh. Iya, kayak sih rendah yang bilang. Kayak baca juga. Joy. Putih kayak gitu loh. Makanya bukan rendah. Ah, udah. Masih urutan keempat. Dia berendah. Cuman Google tadi. Enggak. Dari kesimpulan. Hawaii. Wibe. Pada tahun berapa sama penyokong nasional dan penghargaan angkatan Kita lah. Tiga beda. sastra. Habis. Kita di rumah nampak misalnya. Jangan biru. Udah panjang kan? Iya kan? Tapi nggak tahu betul-betul dia. Orang-orang datang. Ye, kelapa satu. Ye. Apa peran sama di Joko Damono dalam dunia sastra selain penyair?
Editor buku. Apa? Editor buku. Kan. Bapak puisi lirik Indonesia. Maestro. Terlihat burung wajah pribumi, terdengar lengkap hewan. Kan? Bilang apa? Bapak ini. Maestro siapa? Hah? Ketua Wak. Karya seperti yang paling terkenal dan tidak jadi milik bersama adalah Udah dia mewah sih, kan bisa dibaca. Bulan Juni. Bulan Juni. Perahu kertas. Tadi nama tadi? Kan? Oh, untuk ilmuwan. Oh. ITB. Iya, TB. Institut Seni Indonesia. Enggak, IS. Isi. Institut Seni Indonesia. Lawak. siapa itu Kami ini si isi, Cok. Terdengar penghargaan silver award. Pada tahun 2000 Pak. Tahun 2000 ini udah meninggal. Tahun Apalagi tidak dapat ayam. sudah guys, dua apa lagi datang 84. 2000. Yeay. 3 kelompok 2 Yeay. Kelompok 4. Yeay. Kelompok 1. Yeay. Kelompok 1 teman-teman. Selamat ya kelompok 1. Jangan bising, Kelompok 1 teman-teman, ini pesertanya. Ini juga kelompok 1 teman-teman. Kelompok 1 teman-teman. Gila. Kece. Geser Tian. Mahal. Asyik tuh. Kelompok 1 ini. Oh. Betul. Oke, kami mengucapkan terima kasih. Cuci tangan